pastikan ruangannya suhu ruangan ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Kemudian siapkan alasnya. Alas untuk pijat itu alasnya kain yang hangat, bukan perlak ya. Kalau perlak itu licin, nanti kan ini akan berhubungan dengan minyak. Kalau dia bayi kamu belum pegangnya belum pas, itu bisa lepas. Jadi alasnya ini kain, boleh bedong kayak gini karena dia akan nyaman sekali kalau pakai bedong. Gini ya dek. Nah, sebelum kamu memijat bayi, pijat bayi ini sebaiknya dilakukan oleh orang terdekatnya, ya, ibunya, bapaknya, atau anggota keluarganya yang lain. Kamu saat pertama kali menyentuh bayi ini, tujuanmu adalah mengedukasi keluarganya cara memijat bayinya, ya, bukan mengambil alih. Kecuali kalau kamu buka home care ya, kita pijat bayi dia manggil boleh. Tapi kalau tujuan kita di rumah sakit, kadang di puskesmas, perawatannya adalah untuk ibunya langsung, ya. Supaya apa? Karena kalau ibunya yang melakukan langsung, respons hormonnya itu akan berbeda dengan orang lain yang melakukannya, ya. Jadi kalau dia bayi orang, kamu harus kenalan dulu. Ini ibu akan contohkan komunikasi dari awal, tolong diperhatikan ya. Pagi adik, ini bayi umur 2 bulan ya. Kalau 2 bulan berat badannya udah enak dipegang karena udah 2 kali berat lahir. Yang pertama kita pegang pada bayi yang kamu baru kenal itu adalah kakinya ya. Jangan membiasakan megang anak orang pipinya dipegang-pegang kayak gini ya. Gini apalagi tuh. Gini. Ini area wajah itu tidak boleh sembarangan dipegang orang. Ya. Karena bayi pun sudah tahu etika kepemilikan tubuh. Ya. Jadi kalau megang bayi orang lain, peganglah kakinya. Kalau hanya untuk menyapa. Kenalan nih, mau pijat. Dedek sama perawat Yani ya. Hari ini kita mau pijat dulu biar nyaman badannya ya. Nah, kamu usahakan komunikasi pada saat kenalan, kamu eye kontak ya. Bayi itu bisa juga dia nggak suka sama orang yang dia nggak kenal, wanginya, baunya, rasanya ya, dia langsung rewel. Oke, setelah kamu pegang, kenalan, dia kayaknya nyaman, biasanya dia nggak ada reaksi tubuh yang menjauh atau nangis segala macam, kamu boleh teruskan. Baik ibu, ibunya ada, bapaknya ada, neneknya ada misalnya ya. Ini masih di rumah sakit, bayi mau pulang. Oke, ini nanti perawatnya akan mengajarkan cara pijat bayi ya ibu di rumah. Nanti silakan lakukan pemijatan ini, boleh dilakukan setiap hari. Ini pijatan tujuannya untuk memberikan rasa nyaman supaya adiknya lebih dekat sama ibunya dan bisa meningkatkan berat badan serta imunitas tubuh. Nah, nanti kita akan pijat dari kaki ya dek ya, dari kaki sampai kaki, kemudian perut, ke area dada, tangan, dan area wajah serta area punggung. Ini bayi udah oke ya, baru kita buka. Izin ya, buka celananya dulu. Nah, ini dedeknya pakai pampers. Pakai pampers ya. Boleh pakai pampers ya kalau pijat. Nah, pada saat memijat area bawah, boleh kamu buka dulu celananya aja, bajunya nanti. Kemudian kamu jangan lupa sebelum megang bayi itu selalu cuci tangan. Kenapa? Cuci tangan 6 langkah, harus bersih. Dan sebelumnya ke kulitnya bayi, tanganmu harus dihangatkan dulu ya. Karena kalau tubuhmu terlalu dingin dia bisa kaget. Setelah tubuhmu rasanya bersih, tangannya sudah hangat, kemudian boleh pakai baby oilnya. Baby oil ya. Kita nggak ada baby oil ya di labor. Kayaknya ada. Ibu pernah lihat ada. Pakai baby oil, kemudian sentuhlah dari ujung kakinya.
kita pijit dari sini ya dek, dia nyaman. Baru kamu usapkan tadi bubuk ilmunya di seluruh kakinya. Nah, jadi semua gerakan yang kamu sentuhkan ke kulit bayi itu boleh hitungan 6 sampai 8 kali. Ya, ini contoh untuk kaki kanan. Gerakan yang pertama itu adalah gerakan mengelus, ya, mengusap. Nah, mengusap dari seluruh bagian kaki. Nah, ini tujuannya apa? Ya selain kamu tadi meyakinkan dedeknya, ini kalau ini sudah mulai dipijit, gitu ya. Nah, seluruh bagian kaki. Setelah dia sepertinya nyaman 6 sampai 8 hitungan, baru kamu mulai agak menekan sedikit, memberi tekanan di pijatannya, dan tekanannya pun sesuaikan dengan feeling kamu ya. Kalau enek dedek bayinya badannya gempal, gede gitu ya, mungkin kamu akan sesuaikan dengan tanganmu itu, dengan kulitnya. Ada rasanya kok ya. Jadi nggak boleh juga terlalu kenceng ya, atau terlalu halus gitu loh, nggak ada tekanannya. Nah nanti nggak nyampe ke sistem sarafnya. Ini kan tujuannya adalah menstimulasi kulit bayi ya. Jadi lakukan dari paha, pangkal paha sini agak digenggam, tarik ke sampai ke mata kaki. 1 ya, tangan kiri kanan ya, 2, 3 sampai 6 kali. Kemudian gerakan yang ketiga, kamu lakukan gerakan memutar dari pangkal paha ke ujung kaki kayak gini. Putar deh ya, nih putar. Tangan yang satu tetap menyangga ya, ke sini putar. Sama itu 6 sampai 8 kali ya. Gerakan keempat dari pangkal paha, kemudian kamu gini kan, kayak di pelintir gini, sampai ke mata kaki. Kelihatan nggak? Ya, jadi gini ya, ya. Ini kalau kaki adiknya ini kan pasti gerak-gerak ya. Ini. Nah setelah itu baru dari pangkal kaki sini, mata kaki, kamu urut ke pangkal paha. Set. Nah. Setelah itu baru kemudian kamu pintir lagi dari paha ke mata kaki. Ada berapa gerakan? 5. 1 ya, 2, 3, 4, ke atas 5 ya. Terakhir 6. Jadi di satu kaki itu ada 6 gerakan ya. Setelah selesai di kaki, baru ke telapak kaki bagian atas, diginin dulu. Nah ini untuk merangsang saraf kaki ini. Kemudian ke jari-jarinya, jarinya dipelintir-pelintir aja, diusap-usap, jangan dikeretek ya. Jangan kayak kamu ke bawah langsung ketek. Nah habis kaki ada nih ya. Jadi gini aja, dilus-lus aja nih, ditarik-tarik kayak gini, disentuh-sentuh ujung-ujung jarinya, karena ini ada ujung sarafnya ya. Setelah di punggungnya sama jari-jarinya, kita ke telapak kakinya. Telapak kaki ini ada gerakan pressure namanya. Jadi dari atas sini, belakang kaki sini, ke tumitnya sini. Nah kemudian kamu ginikan jarimu sama jempolnya, jadi megang sini, kamu temukan gini. Ini ya. Nah mungkin dia akan kegeli-gelian dedeknya, ketawa-ketawa, tapi nggak apa-apa. Kalau kamu megangnya itu meyakinkan, jadi itu nggak yang geli pengen lari gitu, enggak, karena itu ada tekanannya ya, enak ya dibuatnya. Nah terakhir baru kamu press dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dah nyaman
Ya, telapak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, sama berlaku untuk kaki kiri. Terakhir, setelah kaki kiri sudah dipijit juga, terakhirnya adalah kamu angkat dari pantatnya, gitu ya. Terakhir ya Dedek, ini untuk kaki. Nah, dilus gini dari atas, pangkal paha atas menyentuh pantatnya, kemudian ditarik kayak gitu. Dilakukan gerakan stimulasi lenting. Set. Nah, gitu. Ya. Nah, atau misalnya kamu sebelumnya ada keluhan ya, ada keluhan adiknya suka kembung misalnya, atau dia tadi kayak meringis belum pup. Nah, boleh kamu tambahkan gerakan mengayuh sepeda. Nah, caranya gitu. Ya, ini lututnya kamu sentuhkan ke perutnya. Dek, ayo sepeda dek, kayu sepeda gini. Nah, ini sama ya, 6 sampai 8 kali, terakhir baru dua-duanya kamu tekukan ya. Maaf ya dek, tekukan kayak gini ya, jadi lututnya menekuk sampai ke menyentuh perutnya. Nah, goyang-goyangin kayak gitu. Nah, itu nanti akan menstimulus udara yang ada di dalam perutnya akan keluar. Biasanya kalau begini dia kentut ya, tut ya, nggak apa-apa, berarti sehat. Udah, jadi sekarang kita lanjut ke perut ya. Buka dulu bajunya, kita ke area perut. Nah, di area perut ini pertama kita sentuh dulu. Tadi udah nenen ya, kenyang ini dedeknya. Nah, kita lihat perutnya dedeknya sambil diobservasi ya, kenyang apa enggak nafasnya, gerakannya. Kalau bayi baru lahir kan dia kayak terik gitu ya, kayak mengkilat-kilat perutnya, berarti dia kenyang ya, apa-apa. Makanya kalau bayi baru lahir cukup kita elus-elus aja dia, kita elus-elus tanpa tekanan ya. Yang boleh diberikan tekanan itu kalau bayi udah lebih dari 1 bulan, karena udah mulai ada peningkatan berat badan ya. Nah, yang pertama gerakan di perut, kita lus dari atas ke bawah gini, kiri kanan ya, tanganmu biasakan untuk otak kiri kananmu berjalan. Ini sama 6 sampai 8. Kemudian yang kedua adalah gerakan bulan bintang. Tangannya ke sini, tangan kiri ke atas sini, cukup setengah. Kemudian bulan bintang, bulan bintang ya. Setelah bulan bintang gerakan I love you. I ini lurus ya, di sisi perut sebelah kiri. I love, kemudian you, huruf U terbalik. Nah, sama itu sampai 6-8 kali. Terakhir baru kamu lakukan gerakan perkusi. Perkusinya ini pun juga pelan-pelan aja ya, berirama itu. Nah, ini juga tujuannya untuk mendorong kalau ada oksigen di lambung atau kembung gitu ya, atau ada rasa nggak nyaman. Nah, nanti kayak gini dia bisa kelatus atau dia bisa juga sambil BAB ini kalau dia pakai pampers ya, terus kayak gini. Udah selesai di abdomen, kita naik ke dada. Bagian dada ada gerakan menyilang. Adanya lihat ke sana terus. Nah, dan menyilang ini gerakan kupu-kupu, dari bahu ditarik ke menyilang ke dadanya kayak gini. Kupunya terbang nih deh. Nah, ya. Menyilang kayak gini X. Nah, setelah menyilang kayak gini 6 sampai 8 kali baru jantung sehat, membentuk love. Ya, dari tengah sternum ditarik sampai ke area pinggir dada, berakhir di puncak sternum ya. Nah, membentuk love ini. Nah, udah selesai 6 sampai 8 kali. Lanjut ke area tangan.
udah mulai berkurang tambah ya. Nah, untuk gerakan tangan sama dengan gerakan kayak di kaki ya. Pertama kamu lus dulu, diusap dulu di semua bagian tangannya, kemudian baru ditarik dari pangkal ketiak ke ujung tangan. Bentar. Tangan. Kemudian baru diputar-putar. Putar. 4. Baru dari sini ke atas. Baru terakhir nanti boleh diginikan dulu, dipelintir ini. 4 ya. Kemudian baru terus sampai ke ujung terakhir. Nah, setelah itu baru ke telapak tangan. Tangan sama ya. Pijit punggungnya, punggung tangannya. Kemudian lanjut ke jari-jarinya. Jari-jarinya disentil-sentil aja. Sama ini jangan digeretek ya. Nah, baru ke telapak tangan. Telapak tangan sama kayak gini. Karena kalau telapak tangan dia lebar, jadi kita urut dari bawah ke atas. Nah, terakhir baru di pressure lagi ke seluruh bagian telapak tangan. Nah, ini akan merangsang saraf motorik di tangan ya. Kemudian kita buka dulu baju adiknya. Kita mau nanti ke area punggung setelah area wajah. Nah, kalau ini misalnya adiknya udah pup, nanti gantinya ya setelah selesai semuanya. Kalau ini dia pup, dia nanti habis dipijit boleh mandi ya. Ini boleh dilakukan sebelum mandi atau setelah mandi. Nah, kita ke area wajah ya. Area wajah. Nah, kalau area wajah ini kan area sensitif. Ada yang kulitnya sensitif. Jadi setelah dari kaki ke seluruh tubuh tadi, tanganmu boleh cuci ulang. Ya, tangannya harus bersih dan cucinya pakai air hangat kalau ada air hangat. Baru bersih, baru pakai lagi oilnya di telapak tangan. Kemudian izin. Jadi kita akan memijat area wajah ya. Ke sini dulu di atas nanti baru ke area wajahnya. Nah, kalau area wajah kamu harus fokus sambil ngajak dia ngobrol. Ya, apalagi ibunya. Nah, nanti diajarkan seperti itu. Nanti ada eye contact. Nah, dari atas alis ya, dari sini ke pinggir, nah, sampai ke pelipis. Nah, dari atas alis ditarik ke area hidung di bawah mata. Nah, ya, 6 ya. Kemudian dari area mata, area pipi sini di bawah mata ya, ke atas mulut. Jadi di kumisnya ya. Ini tujuannya adalah untuk merangsang saraf dan otot-otot wajah, otot-otot bibir, di bawah bibir, supaya adiknya nanti cepat kalau bicara, nggak ada gangguan speech delay ya. Nah, setelah semuanya baru kamu lus dari wajahnya ke chinnya. Nah, ini ya. Jadi kamu giniin ya, gantengnya, misalnya cantiknya, sehat nih ya. Setelah itu baru kamu ke punggungnya. Kalau bayi baru lahir banget, neonatus, apalagi dia BBLR, kita nggak bisa tengkurapkan dia ya. Kalau tengkurap dia kan masih lemas. Nah, jadi kita miringkan aja, kita miringkan tangannya, jangan sampai ke ketindian ya. Tangannya diginiin ke atas, terus ini dimiringkan di area punggung. Sama pakai oilnya. Pertama kamu lus dulu nih, kalau dia dimiringin kayak gini. Terus dari atas, dari leher, dari punggung leher sampai ke area pantat kayak gini. Nah, setelah dielus ini, pakai jempolmu untuk melakukan gerakan zigzag.
Ini ya, zigzag sampai pinggang. Zigzag, zigzag, zigzag sampai pinggang. Kemudian terakhir baru dilus dari belakang sampai ke pantat. Set. Ini pantatnya dikasih gerakan melenting. Set, gitu. Disentuh ya sampai pantatnya itu bergerak gitu. Set. Itu kan kenyal-kenyal kalau anak-anak ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau bayinya boleh ditengkurapkan, silahkan ditengkurapkan ya. Caranya nengkurupin bayi itu sama kayak tengkurap biasa. Nah, cuma mukanya harus dimiringkan. Dia kondisinya miring. Nah, lurus ya. Jadi kalau dia bisa tengkurap, gerakannya akan berbeda sedikit. Sama, yang pertama kamu harus gini dari atas sampai ke punggung. Kiri kanan, tanganmu. Ini kasih tekanan sedikit ya. 6-8 kali. Kemudian baru gerak menzigzagnya tangan kiri kananmu itu bentuknya kayak gini. Di zigzag ya. Setelah di zigzag baru lakukan gerakan terakhir menutup, lalu sampai ke punggung dan dilentingkan ya. Udah ya Dedek. Enaknya ya, ada dipijit ya. Misalnya dia tadi pakai pampers dan dia misalnya pup atau pipis, boleh dilanjutkan dengan mandi air hangat ya. Boleh mandi air hangat. Air hangatnya boleh dikasih sabun mandi bayi itu ya, biar wangi, biar rileks. Nah, setelah itu baru ganti baju dan ini harus dikeringkan. Minyak-minyaknya tadi harus bersih ya. Nah, kalau misalnya mijetnya ini setelah mandi, karena tadi udah mandi pagi banget kan ya, mau mijet nunggu matahari ya biar agak hangat di rumahnya, nggak apa-apa dipijet setelah mandi. Tetapi memang minyaknya tadi itu minyak yang nggak dipakai dicuci gitu. Mereka kata mijet pakai VCO kan nggak nyaman tuh kalau dibiarin seharian, kan bisa gatal kalau keringetan. Jadi nggak boleh pakai minyak yang lengket gitu. Kalau sekedar baby oil biasa atau lotion baby boleh aja setelah habis mandi ya. Setelah habis mandi boleh dipijet. Setelah dipijet, bayinya dipakaikan lagi bajunya, celananya. Kalau dia pakai bedong, dipakaikan lagi bedongnya. Kalau dia masih newborn ya, 0 sampai 2 bulan atau 0 sampai 40 hari. Sekarang perawatan baby modern itu kalau udah lepas pusar ya, biasanya udah nggak pakai bedong lagi. Jadi langsung sudah pakai baju baby gitu. Terus kalau pakai bedong pun cuma kayak diselimutkan aja. Udah nyaman ya Dek. Nah, nanti Ibu silakan dilakukan lagi di rumah atau nanti misalnya masih dirawat besoknya ya. Kalau dia mau pijat silakan. Boleh dilakukan setiap hari, 1 hari sekali saja ya. Dan tidak boleh kalau bayi dalam keadaan tidak nyaman ya. Kalau dia lagi rewel atau dia lagi lapar atau dia lagi sakit atau lagi demam, nggak boleh dipijet ya. Oke, udah selesai. Sudah kamu terminasi sama dedeknya sama ibunya ya. Paham?